Ya, saat ini sedang ramai-ramainya di sosial media. Piala Dunia U20 tidak jadi diselenggarakan di Indonesia, dibatalkan oleh pihak FIFA dengan alasan karena isu penolakan timnas Israel untuk bertanding di negara kita Indonesia. Nah, di sosial media heboh semua tuh, terutama bagi para pemerhati penikmat pecinta sepak bola nasional. Apalah entah bagaimana ceritanya dan bagaimana masalah ini mengekskalasi menjadi sebuah pembatalan dari sebuah event yang sudah jauh-jauh hari direncanakan dan akan dilaksanakan tahun ini. Mendadak dalam hitungan hari, minggu, bulan, semua berubah total. Hanya gara-gara isu yang menurut saya konyol sih. Ya, konyolnya kenapa? Pertama-tama, siapa yang semula mengemukakan masalah ini? Orang-orang yang selama ini saya jarang lah, kalau tidak bisa dikatakan belum pernah mendengar mereka menyampaikan sebuah pernyataan kepedulian terhadap konflik Israel-Palestina. Awal-awal saya dengar seorang Din Samsudin, ya, tokoh Muhammadiyah senior, dan bukan sebuah hal yang aneh pernyataan menolak kehadiran timnas Israel itu untuk tanding di Indonesia keluar dari mulut beliau, apalagi posisi beliau selalu menyatakan sebagai penentang pemerintah yang sekarang, seorang oposisi. Lalu kemudian Said Akil Siraj, yang setahu saya selama ini sebenarnya itu jarang ya ngurus yang beginian ya. Saya hormati beliau selama ini sampai sekarang pun. Namun pernyataan beliau agak aneh menurut saya, tapi ya sudahlah. Namun yang paling aneh adalah mendadak kemudian, dan ini yang memuncak, ini yang anehnya memuncak, sebuah partai nasionalis yang, ya sekali lagi saya sampaikan, tidak pernah terdengar sama sekali benar-benar terlihat peduli dengan isu konflik Israel-Palestina. Sebuah partai penguasa yang seharusnya bagian dari penyelenggaraan event ini juga menentang keras kehadiran timnas Israel untuk bertanding. Yang pertama muncul adalah, ini lucunya, Gubernur Bali, siapa namanya, Pak Koster gitu lah. Aneh. Saya belum menemukan pernyataan lengkap beliau. Yang pasti, karena sebenarnya saya tidak mau benar-benar peduli juga, karena isu ini terlalu kecil untuk sampai kemudian membuat sebuah event sebesar Piala Dunia U20 ini menjadi batal. Nah, itu memang anehnya. Seorang gubernur Bali bisa menolak kedatangan timnas Israel dengan kaitannya dengan konflik Palestina. Lalu kemudian, nah ini nih yang lebih membingungkan lagi. Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar, yang sepatutnya tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan kontroversial menjelang, apalagi dalam proses beliau hendak menjadi calon presiden, tapi beliau melakukannya. Yang menurut hitungan kita, pengamat politisi amatir lah kita kan, itu enggak masuk akal sekali kalau beliau nimbrung urusan masalah ini, apalagi membuat pernyataan sikap yang tidak populis. Ya, itu bertentangan sekali dengan apa yang hendak dilakukannya untuk menjadi seorang calon presiden. Karena kita tahu masyarakat Indonesia, saya yakin sebagian besarnya adalah penggemar sepak bola.
Jadi dengan kejadian ini sama juga, seperti melakukan bunuh diri politik untuk seorang Ganjar. Itu yang membuat saya bingung. Sebuah partai bagian dari penguasa, bagian dari pemerintah yang sekarang yang semestinya menyelenggarakan Piala Dunia, lakukan blunder yang sebodoh ini. Saya katakan bodoh, kita pasti tahu standar yang ada di FIFA atau di Eropa sana, bagaimana memandang konflik Israel Palestina. Dan ketika kita menyuarakan itu, ya pun sepatutnya sebenarnya kalau dari pemerintah sendiri menyatakan sikap menerima aspirasi dari mereka yang menentang, tapi tetap melanjutkannya, tetap menerima timnas Israel untuk bertanding di Piala Dunia U20, yang bahkan dari dubes Palestina pun tidak mempermasalahkan. Harusnya ini bisa jalan terus, karena belum ada isu-isu keamanan, ancaman lah istilahnya, yang saya dengar sampai saat ini, yang bisa membuat posisi timnas Israel kalau datang ke sini terancam. Kita belum pernah dengar. Terlebih ini partai dari pendukung pemerintah sendiri yang melakukannya. Seperti mensabotase apa yang hendak dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Itu yang membuat saya bingung. Nggak masuk akal ini. Apa tujuan, itu pertanyaan saya saat ini. Apa tujuan dibalik masalah ini? Apa tujuan? Adakah misi yang lebih besar dengan melakukan blunder ini? Apakah sekedar pengalihan isu? Aduh, itu terlalu basi ya. Emang kasus-kasus besar saat ini sedang menganga lebar, terbuka. Kasus pajak, kasus PPATK dengan tokoh sentral yang sekarang Pak Mahfud MD. Banyak-banyak isu kontroversial yang sekarang ya seperti tertutupi masalah pembatalan kita sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Ya kita tidak tahu lah apa sih yang sebenarnya terjadi. Apa alasan dibalik hal-hal konyol seperti ini. Kalau alasannya karena membawa semangat Bung Karno yang selalu mengedepankan kemerdekaan Palestina di berbagai event, saya pikir agak kejauhan ya, dan agak mendadak tiba-tiba. Dan terlalu konyol untuk mengorbankan sebuah event yang dinanti-nanti oleh banyak masyarakat hanya untuk menekankan posisi kita. Ini sangat-sangat, apa ya, absurd, absurd. Udah itu aja dari tadi. Saya gagal menemukan logika di balik semua ini. Saya belum menemukan informasi-informasi A1 kenapa mereka mau melakukan manuver ini. Pun ya satu hal yang pasti ya sudahlah. Saya pun secara pribadi sebenarnya tidak terlalu benar-benar mengikuti lagi urusan sepak bola maupun timnas Indonesia. Tidak seperti zaman 20 tahun yang lalu. Saya benar-benar menggilai olahraga ini. Alasannya kenapa? Ya jelas, semakin saya dewasa, semakin saya mengetahui sepak bola tidak lebih seperti sebuah sinetron atau film yang dimana ada sutradaranya, ada settingannya. Jadi tidak benar-benar pure olahraga. Kaitannya dengan dunia gambling yang dalam skala besar pada akhirnya sekarang menjadi sponsor-sponsor utama di beberapa klub besar di Eropa. Itu yang membuat saya kemudian muak, dan lebih muak lagi ketika melihat prestasi timnas yang sering seketika euforia sesaat, lalu kemudian entah bagaimana bisa jatuh terjungkal dan tidak banyak mengalami perkembangan yang berarti lah. Selalu sempat hype, sempat heboh, masyarakat pada nonton, kemudian di
pertandingan-pertandingan menentukan ya mengecewakan kita. Belum lagi kemudian ya kasus tragedi Kanjuruhan yang selalu saya sampaikan di video-video sebelumnya. Saya sebenarnya lebih peduli terhadap tragedi tersebut dibanding gagalnya kita sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Dan buat saya sebenarnya membahas masalah ini tidak penting-penting amat. Masih banyak masalah-masalah yang berseliweran, tapi udah seperti semuanya kayak sinetron aja ya. Kita sebagai penonton cuma melihat aksi-aksi penjahat yang terungkap, kemudian serunya pernyataan, perkembangan kasus. Tapi seringkali lalu kemudian yang menguap begitu saja atau malah ah kita memulai kasus-kasus lain lagi yang kurang lebih sama persis dan mengulang-ulang seperti itu vicious circle yang seperti tiada ada akhir dan udah lama kayak kita nggak dengar good news ya, berita baik di negara ini. Seringkali pun kalau ada berita baik semuanya sekedar rekaan atau manipulasi data atau fakta. Jadi ya sudahlah. Yang mau marah dengan Ganjar silakan, mau marah dengan PDIP silakan. Mau tidak memilih mereka ya bagus juga. Mau mengecam siapapun yang terlibat di situ silakan monggo. Tapi kayaknya tidak akan mengubah apapun lah yang fundamental ya. Piala Dunia U20 pada akhirnya memang sudah dialihkan ke entahlah kemana, saya tidak terlalu peduli. Pemerintah sibuk saling membuka boroknya masing-masing saat ini, kemudian kita masyarakat ya sibuk mencari penghidupan yang layak lah dengan segala tekanan yang ada saat ini. Hanya saja mudah-mudahan semua tetap baik-baik saja. Walaupun tidak. Terima kasih.